Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema atau judul games kali ini Taurus adalah ya jiwa yang bersedih. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus, Taurus. Taurus, Taurus, Taurus. Kita lihat apa yang terjadi Taurus tentang jiwamu yang bersedih ataukah dirinya ya jiwanya yang bergejolak. Oke. King of Cups ya, dimana saya lihat di sini dia merasa bahwa saya ini ingin seperti orang lain. Ya, artinya dia tidak orang yang terkoneksi dengan dirimu ya ini egonya tinggi ya, sehingga dia kayak macam mau menjadi orang lain yang lebih gitu, padahal jiwanya sendiri lagi bergejolak. Ibaratkan dia senang bersederhana, tetapi karena dia bergaul dengan orang-orang yang gaya hidupnya up, jadi mau tidak mau dia harus membentuk karakternya untuk bisa lebih boros, bisa lebih sesuai dengan orang kata orang itu ya. Begitupun dalam cinta, di mana saya lihat di sini ada triparty ya. Mungkin kondisinya dia mencintaimu, menyayangimu, tetapi mungkin sekarang dia sudah mempunyai yang lain dari dirimu. Kenapa? Karena mungkin saya lihat di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, terutama keuangan, yang akhirnya mungkin hubungan kalian backstreet dan akhirnya dia tidak mampu untuk menjalani karena terlalu berat ya. Di sini ada Ten of Cups ya, Ten of Wands, yang mana dia sudah nggak mampu untuk um, memikul beban yang sangat berat. Kenapa? Karena dia merasa dia berjuang sendiri. Dia ingin keterangan jiwa ya, tetapi itu tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena banyak masalah yang dia tidak selesaikan. Ibaratkan dia mau menjadi pribadi yang sempurna di mata orang lain tanpa melihat dirinya. Dia hanya mau hasil tanpa melihat dari proses. Ibaratkan ya ego aja. Sampai di sini dia mau mencari atau menemukan orang yang sevibrasi dengan dirinya. Tetapi pada saat dia sudah mendapatkan orang itu, ternyata dia serasa sepi. Hatinya bergejolak. Ini bisa juga di hatimu ya, karena energinya bisa terbolak-terbalik. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Dan kalaupun tidak terjadi padamu, berarti bukan energimu, karena saya cuma mengambil sesuai tema, energi-energi sesuai tema dari kalian para Taurus. Jadi kalau Taurus kalian merasa bahwa kayaknya enggak kok Kak Ica, berarti ini bukan general, karena ini general reading, jadi ini readingan ini bukan untukmu ya. Di sini saya lihat banyak triparty. Ataupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, kamu masih terkoneksi dengan orang di masa lalu kamu, yang mana kamu menyesali akan perbuatan ataupun mungkin kondisinya, keputusan kamu yang kamu ambil di masa lalu, di mana masih terkoneksi dengan dia, masih inginkan dia, masih memujanya. Tetapi sayang ya, kaki kamu sudah nggak bisa, ataupun mungkin dirinya yang masih sangat-sangat mencintaimu, tetapi dia ada kewajiban untuk bisa bertanggung jawab terhadap yang lain. Di sini hancur ya, hatinya hancur. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol emosi, di mana logika dan hatinya nggak terkoneksi. Dia ingin berjuang untukmu lagi, tetapi serasa nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah punya beban di hidupnya saat ini.
ya, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah mempunyai pasangan, jadi dia tahu diri, ibaratkan ya saya nggak bisa mengambil milik orang. Dia ingin memutar waktu lagi kembali ke masa lalu yang mana dia tidak akan pernah menyanyiakan kamu. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang terkoneksi dengan karmik juga ya. Makanya hidupnya berat dan dia tahu bahwa ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik. Taurus. Dia ingin lari dari kehidupan ini ya untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik tanpa dirimu, lebih banyak move on. Tapi kenapa bayang-bayangmu selalu ada dari dalam ingatan gitu? Seakan dia mau pergi dari dirimu, tapi kamu selalu ada saja ya. Entah mungkin namamu yang sama dengan orang lain akhirnya mengingatkanmu lagi ke tempat lagi yang mungkin kalian pernah berdua pergi, akhirnya memori ingat lagi ya, ada memori-memori indah bersamamu, akhirnya dia kenang lagi. Ataupun lagu yang kamu sukai, akhirnya dia ingat lagi kamu. Ada aja semesta memberikan arahan untuk dirinya untuk tetap terkoneksi dengan dirimu, walaupun di sini saya lihat sudah ada yang saling memblokir supaya tidak terlalu merasa rindu yang sangat berat. Tetapi mau bagaimana lagi, dia tertekan gitu. Dia kadang-kadang kalau seandainya dia masih punya pasangan ya dia nggak bahagia dengan pasangannya, dia inginkan kamu, jiwanya itu ingin terkoneksi dengan jiwamu. Ataupun sebaliknya ya, Taurus kamu yang malah terkoneksi dengan dirinya, inginkan dia tetapi sayang kakimu tidak bisa. Jadi ibaratkan kamu itu kayak macam ya udah deh, hati saya begini-begini aja deh. Ya, biar saya sedih ya, saya yang sengsara, yang penting orang-orang di luar sana baik, happy. Ya, saya mengorbankan diriku sendiri untuk ke apa ya kalau dibilang kebahagiaan orang lain. Padahal belum tentu orang itu bahagia bersama dirimu. Karena kenapa? Karena dirimu tidak bahagia gitu. Jadi ini ada pola pikir yang salah ya. Jadi serasa saya yang berkorban untuk orang lain supaya orang lain bahagia. Padahal orang lain itu juga nggak bahagia bersamamu. Kenapa? Karena energi kamu tidak tercas. Ibaratkan kamu sakit ya. Kamu sakit, ya. Otomatis yang bikin repot orang lain gitu. Entah kamu menjaga ya entah kamu dijaga orang lain, akhirnya dia juga ikut sakit, capek ya. Dia banyak berkorban untuk waktu, tenaga, pikirannya untuk menjagamu ya. Dan mungkin keluarkan biaya juga. Nah ini. Jadi bukan malah untuk bisa membahagiakan orang, tetapi malah merepotkan orang lain. Nah ini sama. Ini ada pemikiran-pemikiran yang salah. Kenapa kita bicara energi? Kenapa kamu terkoneksi dengan yang lain? Ataupun sebaliknya, dia seperti gitu ya. Ini energinya bisa terbolak-terbalik, yang mana dia terkoneksi dengan dirimu sehingga dia tidak terkoneksi dengan pasangannya saat ini. Dan dari situlah dia tahu bahwa ternyata cinta sejati itu ada. Cinta tanpa syarat itu ada. Kenapa? Dari jiwa yang meronta, jiwa yang ingin merdeka. Sekarang ini kondisinya lagi tertekan. Sehingga saya lihat di sini hidupnya tidak baik ya, entah kamu ya. Ada juga saya lihat kesehatannya kurang baik. Dengan pasangan ribut terus. Bahkan saya lihat di sini banyak hutang, rezeki seret. Kenapa? Karena tidak konsentrasi, tidak sevibrasi. Kenapa? Ada ketakutan, kecemasan, tangisan air mata, penyesalan di dalam hati. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang jiwa, jiwamu bersedih, hidupmu juga akan bersedih. Ya. Kenapa? Karena tidak sinkron. Ibaratkan kamu menginginkan itu tapi orang tua larang gitu ya. Jadi kamu pasti sedih kan? Ibaratkan kamu mau ini tetapi langkahmu ke kanan, kamu mau hatimu mau ingin ke kiri ya, kamu di persimpangan jalan, langkahmu mau belokan kiri tapi langkahmu belokan kanan. Kenapa? Ikut kata orang. Akhirnya kamu gak nyaman. Mungkin orang itu nyaman di situ, tapi kamu kan gak seperti dia. Ya, dia pun sama. Saya lihat di sini ada beberapa energi twin flame ya. Jadi saya bilang kenapa energi kamu sama, karena ada separuh jiwa dia mencari dirinya, bukan mencari dirimu, tapi jiwanya, mencari jiwa yang separuh yang hilang dari dirimu, yang ada pada dirimu. Jadi terkadang mungkin kamu berpikir bahwa kenapa ya saya masih bisa memaafkan orang ini, padahal orang ini udah salah. Kenapa? Karena jiwa itu tidak terkoneksi secara logika. Seakan-akan selalu aja ada pemaafan untuknya. Ya karena jiwamu yang mencari jiwanya. Sehingga logikamu itu nggak terkoneksi gitu. Seakan-akan orang bilang cinta itu gila, ya memang seperti gitu. Ya. Sehingga di sini ada beberapa yang saya lihat ya mau move on ya. Jadi ibaratnya saya nggak percaya begitu ya. Jiwa-jiwa realistis aja kita. Karena memang lebih realistis ya kalian. Tetapi ujung-ujungnya hidup tidak bahagia. Hidup begitu-begitu saja. Kenapa? Karena kamu menolak takdir Tuhan. Di mana pada perjalanan spiritual ini, jiwa ini adalah perjalanan spiritual untuk dirimu.
supaya mendewasakanmu menjadi pribadi yang lebih baik. Begitupun dirinya. Caranya bagaimana Kak Ica supaya jiwa saya tetap baik gitu? Ya kita ikhlas. Ada beberapa yang bertanya pada saya, Kak, saya sama-sama cinta dengan dia, tapi dia mempunyai pasangan. Ya sudah, biarin aja. Dia punya itu karma dia. Kamu jangan mengganggu hubungan dia, perjalanan spiritual dia dengan mengundang karma untuk dirimu, yaitu kamu sebagai pelakor atau pebinor. No. Walaupun sama-sama cinta ya. Karena pertumbuhan spiritual itu dari jiwa dirinya sendiri, pribadi dirinya dengan semesta, dengan Tuhan. Bukan dari kita. Kita yang ya mungkin kita cuma mengarahkan gitu. Ya, tetapi untuk dirinya, perkembangan dirinya gitu. Seperti kalau kita ujian ya, kita mau naik kelas otomatis kan kita ikut ujian. Ujian ini bukan guru yang mengerjakan, bukan orang tua, bukan sahabat, tapi diri kita sendiri. Guru hanya bisa menerangkan, mengajar, ya orang tua pun sama ya, memberikan support ya, tapi yang menentukan kedewasaan ataupun bisa kepintaran kamu ya, pemahaman kamu tentang pelajaran itu adalah dirimu sendiri. Nah sama, ini perjalanan spiritual untuk bisa memberikan kamu bagaimana pemahaman tentang dirimu, tentang jiwamu. Jadi spiritual itu bukan karena orang lain, tetapi karena dirimu yang terpanggil untuk menjadi pribadi yang murni. Nah ini ya, jadi kalau bicara ada jiwa yang menangis itu berarti tidak sinkron dengan otakmu ya. Pemikiranmu tuh tidak sinkron dengan hatimu. Ya, jadi kamu tuh lebih fokus pada logika kata orang ya. Padahal sebenarnya orang juga itu tidak sempurna. Kenapa kamu harus menjadi sempurna buat orang lain? Ya, ataupun dirinya ini sama ya. Jadi kalau saya bilang kamu atau di readingan dia, karena energinya saya ambil yang energi paling dominan. Kamu bisa menyesuaikan saja apakah ini di dirimu atau di dirinya. Jadi kalau jiwamu bergejolak berarti ada sesuatu yang ada yang tidak beres, yang harus diselesaikan. Kalau kamu tidak selesaikan, hidupmu begitu-begitu aja ya, hidupmu hambar. Kalaupun mungkin kamu sudah mendapatkan pasangan yang luar biasa pun ya, sekalipun serasa hambar, kayak kok nggak nyaman ya dengan pasangan saya. Kenapa? Karena jiwamu terkoneksi dengan jiwa yang lain, bukan dengan pasanganmu. Ada beberapa yang berpikir bahwa saya lelah, saya mau yang biasa-biasa aja, saya mau lari dari kenyataan. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu mau lari, yang penting kamu kuat. Ini terkadang ada beberapa yang tidak kuat. Saya melihat di sini ya, lari karena tidak kuat, tapi ujung-ujungnya dia dapat karmik. Kenapa? Karena ada perjalanan spiritual yang mana sekarang karmik menyadarkan kamu bahwa ada cinta tanpa syarat dalam hidup. Cinta tanpa syarat tuh yang kayak bagaimana Kak Ica? Ya sudah, cinta tanpa syarat itu cinta yang seakan-akan yang tadi kamu merasakan bahwa saya ini sudah tercampakkan oleh dirinya, tetapi kok selalu ada pemaafan untuknya. Itu cinta tanpa syarat, tanpa balasan, tanpa meminta. Yang mana dulu mungkin kamu berpikir, wah nih orang ini bikin pusing saya, stres saya, kamu kere juga iya, muka juga pas-pasan aja, tapi kok ngangenin. Kenapa saya gak bisa hidup tanpa dirimu? Kamu guna-guna saya ya? No. Itu perjalanan jiwa spiritualmu, yang mana jiwamu mau bertumbuh, dimana dituntut untuk kamu bisa lebih bijaksana, untuk menentukan sikap, untuk menentukan masa depanmu. Ya, kalau dirimu kondisinya lagi seret, pusing, itu berarti ada yang dalam hatimu tuh ada yang nggak beres, harus dibereskan dulu. Kamu membahagiakan pasanganmu, bahagiakan dulu dirimu. Jadi semua itu kembali pada dirimu, kembali pada jiwamu. Pada saat kamu sudah oke, sudah bahagia, ya jiwamu sudah sinkron, pasti rezeki itu akan mengalir. Rezeki apapun, cinta kasih, keuangan, ya kesehatan dan lain-lain. Selama kamu ada di posisi ketakutan, kecemasan, ya itu berarti jiwamu lagi terguncang. Cari penyebabnya di mana dan perbaiki. Selama kamu lari dari masalah, hidupmu gak akan beres. Pasti ada masalah-masalah lainnya akan muncul silih berganti, bahkan numpuk. Kenapa? Karena kamu tidak menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Nah ini sama seperti ini ya, percintaan ini ya, dimana saya lihat dia lebih lari ke masalah, sehingga jiwanya menangis. Bukan menyelesaikan masalah, tapi lari dari permasalahan. Yang mana dia inginkan dirimu, tetapi dia tidak mampu gitu. Karena takut dicibir, takut dibilang ini itu dari orang lain. Dia takut penghakiman, dia takut tidak diinginkan dari orang lain. Dia ingin menjadi yang sempurna untuk orang lain. Dan akhirnya dia mengorbankan dirinya untuk dikatakan baik. Karena lebih ke logika, lebih ingin diterima di dunia. Padahal dunia ini hanya semu. Ya. Kebahagiaan sejati kan dalam diri kita.
Orang juga datang ke kita itu pada saat kita senang, mereka datang. Pada saat susah mana mereka lihat, enggak. Jadi senang dan tidaknya hidup kita tergantung dari pola pikir kita, dari cara kita, dari sudut pandang kita. Selama kamu sinkron dari pikiranmu dan hatimu, jaminkan semuanya akan baik-baik saja dan kamu akan menjadi orang yang hebat. Tetapi selama kamu tidak percaya diri, tidak sinkron antara hati dan jiwamu, jaminkan silih berganti masalah itu akan datang. Jadi koreksi dirimu, ya, dan lebih berserah kepada semesta. Jangan mengikuti apa yang kamu inginkan. Kita memang bisa menentukan, tapi restu dari semesta ada atau tidak. Nah itu ya. Jadi kalau macam contoh saya mau ke kiri nih, hati saya mau ke kiri enggak? Kamu di persimpangan jalan kayak yang tadi saya bilang. Oke, kita ikut. Karena ada pesan semesta yang ingin semesta sampaikan di jalur kiri itu. Dibandingkan kamu ikut orang, ikuti jalur kanan. Kamu nih kan kondisinya kan ikut kata orang. Dibandingkan lebih mendengar suara hati. Kenapa? Karena ada ketakutan. Jadi kamu tuh lebih mendengar suara manusia dibandingkan suara Tuhan. Karena kamu takut dijudge, takut salah langkah, ya pokoknya takut, semua takut. Padahal sebenarnya ngapain takut? Ada semesta. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik buruknya semua baik. Kenapa? Karena ada pembelajaran atau ada hikmah dari setiap persoalan yang kita dapati dalam hidup ini. Jadi legowo aja, jangan takut, ya. Kalau dia jodohmu pasti kembali padamu dengan cara semesta. Jangan lewat caramu. Jangan kamu bikin repot dirimu untuk menanggung karma, tapi berikanlah kerepotan untuk Tuhan, ya. Ini bahasa kasarnya, biarlah kita yang membuat repot Tuhan. Bagaimana caranya supaya nanti Tuhan mempersatukan kita kalau kita jodoh. Tapi kalau tidak, Tuhan akan memilih atau merepotkan dia untuk bisa mencarikan orang yang sevibrasi yang baik untuk diri kita. Jadi benahi diri kita supaya kita mendapatkan orang yang sevibrasi. Selama kamu baik, pasti kamu akan mendapatkan orang-orang baik yang masuk dalam hidupmu. Selama kamu tidak baik, ya, atau mengorbankan dirimu sendiri, kamu juga akan dikorbankan perasaanmu gitu. Dari orang lain itu. Seakan-akan mungkin manis di awal, tetapi akhirnya ujung-ujung kamu disia-siakan. Kenapa? Karena tidak, ya namanya hubungan, kalau hubungan karena nafsu, hubungan karena status, atau hubungan karena apapun ya, tanpa berdasarkan cinta, ya, cinta dalam diri, ya kan, cinta sesaat itu kan nafsu, ya. Jadi ya pasti endingnya juga cepat gitu, tidak lama, tidak abadi. Nah jadi seperti gitu. Jadi kalau ada masalah dalam dirimu, selalu ikuti kata hatimu, jangan lari dari masalah, ya. Selesaikan masalah itu supaya hatimu nyaman, jiwamu tentram, dan bisa menarik energi-energi positif lainnya masuk dalam hidupmu. Ya, jadi seperti gitu ya. Jadi ada jiwa yang bersedih, saya lihat di sini, karena menipu diri sendiri untuk supaya dikatakan baik, supaya dikatakan hebat, ya, ya, dan ya lebih mendengarkan suara hati, lebih bahagia, karena kebahagiaan untuk diri sendiri yang paling utama sebelum kamu membahagiakan yang lainnya, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk zodiak, kamu terkoneksi dengan Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Gemini, Cancer, Leo, Libra, Sagittarius. Wah, Sagittarius double bagus nih ya. Aries dan Taurus, ya. Dari inisial ada huruf M, J, P, H, Q, L, T, Y, R, D, B, S, G, H, A, J, R, W, dan U, ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya, Taurus, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.